kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris. Nah, oke teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu terhormat pastinya. Yang jelas ini adalah beliaunya salah satu pengusaha kopi center. Nah, kita mau tanya-tanya dulu awal merintisnya seperti apa. Sampai saya ngoping-ngoping ini kemarin beliaunya sudah ada tempat dipersiapkan untuk buka cabang. Let's go, kita langsung saja, bosku. Pertanyaan pertama. Aduh. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ya, halo. Tahu. Maunya berapa? Tahu. Bisa nyambung. Bisa digampang nyambung. Iya, masalahnya di belakangnya. Boleh bangkrut itu. Kalau tidak terlalu pasti bagus. Habis ini Pak. Maksudnya nanti bangunannya nggak usah terlalu mewah. Udah terlalu nyewa, cuma begitu kan. Itu nih. Bisa itu, 2 tahun. Bisa. Pasti lengkap. Artinya dengan printnya. Print dong. Lengkap lah semua kayak ATK, print semua. Siap tarung lah. Jadi kita tuh tarung 3 tahun. Terus kembali. Nah, saja Pak ke kampus ini. Dia kan ada uang pos. Kenapa posisi? Iya begini bukan. Dia kemarin. Jadi nanti kita pikir itu. Oke. Jadi pikiran. Tunggu dulu. Oke. Karena ada iklan kawan. Nah, mungkin yang pertama mungkin ini sangat menarik bagi saya kawan. Kita mau tanya dulu. Awal mula merintis untuk bergelut atau bergabung dalam dunia usaha fotokopi itu bos. Mungkin dapat inspirasi dari mana? Atau dari tetangga? Atau dari di sekitar? Kan di sini. Mas. Enggak, awalnya dulu bagaimana itu? Nah, awalnya. Kan saya dengar awalnya bukan di situ. Kalau Asih besar supaya didengar ini. Kalau cerita awalnya sih dari mahasiswa sih. Cuma itu kan masih di pikiran terus, belum terrealisasi. Nah, itu tahun berapa itu? Tahun 2015 lah ke atas. Tahun 2015, berarti mungkin saya saat itu masih posisi berada di Bali saat itu. Kemudian iya. setelah menikah sudah itu langsung aksi saja. Tahun berapa? Tahun 2000. Jadi rencana itu mungkin 19. berarti rencana itu awalnya mau membuka itu pada saat masih single ya? Iya, masih kuliah juga. Oh, posisi kuliah. Kumpul dengan teman-teman yang lain sudah ada. Kami itu ada 4 orang. Iya, iya. Jadi situ rencana. Hmm. Ya, itulah. Pastilah, Namanya masih lah. namanya masih cuma rencana saja. Iya, nggak apa-apa kan. Perang ide ya, perang ide saat itu. Nah, terus tahun berapa itu sehingga sampai terrealisasi dengan kondisi sudah berkeluarga si bosnya? Itu tahun 2000 setelah menikah kan tanggal 2019. Nah, 2019. Habis lupa saat itu. Lupa. Kemudian bangun fotokopi tahun 2020. Langsung di sini. Masih di situ. Tahun 2020. Berarti baru jalan 3 tahun ya, menuju 4 tahun ya. Ya. Nah, terus bagaimana itu persiapannya itu bos? Apakah langsung dananya mungkin sudah siap? Itu kan perlu juga mungkin di-share ke teman-teman di luar. Tidak ada masalah bos, karena di beberapa konsumen yang saya dapatkan rata-rata teman-teman yang baru memulai itu tentunya pinjam uang ceritanya atau entah lewat. Iya. Iya. Boleh saya sih untuk. Karena kita kan bukan anak juragan bos. Kalau anak juragan kan ngapain juga buka usaha itu kan? Kita bukan pewaris. Iya, kita bukan pewaris ini ya. Namanya kita tidak bermula begini pastilah kita ambil uang dari mana. Ya. Itu tahun 2020 itu saya ambil uang sekitar 20 jutaan. Itu khusus untuk membangun saja tempat. Kan kita kan nyewa tanah. Iya. Kita membangun tempat ya mati-matinya sekitar 20 jutaan lebih juga. Jutaan, tapi itu persiapan untuk Ya. bangunan sama isinya sudah. Oh, isinya belum? Belum ya? Itu lain isinya. Kalau isinya sih Kalau dikalkulasi semua berapa itu modalnya? kalau isinya sih sebelum menikah saya sudah siapkan memang.
Saya beli satu-satu di bekas online. Saya kumpul. Iya. Setelah mulai terkumpul ya 2-3 komputer lah, Ah, satu etalase. iya. Sudah. Ya, saya isikan per awalnya. Oh, berarti ide untuk membuka usaha ini bukan setelah menikah Bukan. suami istri, berarti dirembuk sendiri memang saya itu bos. Tapi pas setelah menikah tinggal eksekusi ya. Kebetulan istri juga ini adalah salah satu dari 4 ini. Oh, oke, saya paham kawan. Memang ada planning dari awal, memang menurut si abang ini dari awal memang direncanakan sejak masih status mahasiswa. Dan salah satunya keempat orang itu adalah yang sekarang ibu dari anak-anak Iya. beliaunya ini. Kebetulan cuma beliau yang wanita pada saat itu. Oh, begitu. Jangan begitu. Dengar ibu ini. Iya. Nah, kenapa seyakin itu, bos? Seyakin itu. Itu kan saat itu kalau tahun 2019 atau tahun 2020 itu masih corona loh, bos. Lagi keras-kerasnya itu, kencang-kencangnya. Sampai-sampai saya beberapa tempat itu nggak saya datangi tuh untuk servis saat itu. Karena kebetulan mesinnya juga lagi ditutup. Begini mas, saya bangun itu tahun 2020 bulan 2. Itu Bulan dua. di Indonesia belum ganas-ganasnya corona. Oh iya, karena sekarang ya. 2020. Setelah saya bangun, Ah, itu Maret iya. dibuka, langsung tiba-tiba corona, libur semua kampus. Jadi itu loh, berapa bulan itu nggak ada sama sekali pelanggan. Orang lewat pun bisa dihitung pakai jari. Nah, kira-kira bos, ini di sini menarik sekali nih, bos. Dengan kondisi yang begitu dibilang maaf saat itu memang kondisi corona, semua jangankan kios mau buka ya, toko-toko mau buka, kita saja ngumpul di Makassar itu, bos. Kita saja ngumpul itu bukan diusir sih, disuruh bubar gitu ya. Kalau diusir terlalu kasar ya bahasanya, bos. Kita sudah disuruh bubar karena memang himbauan dari pemerintah setempat itu memang seperti itu kawannya. Nah, yang membuat menarik itu di sini dengan kondisi corona yang begitu masih ketat, saya paham bos, kondisi mungkin beban mental ya, karena tanggung jawab yang harus dibayar tiap bulan itu kan ada. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa yang membuat si bos itu sampai pada masa-masa musim corona selama 2 tahun nggak? Nanti 3 tahun ya? Bagaimana itu bos sampai? Apakah sudah ada pikiran untuk kita tutup aja lah, bubar lah dengan kondisi seperti ini? Nah, yang jelas saya yakin itu pada saat musim corona itu untung kalau ada orang beli bos, orang datang. Bagaimana itu pikiran-pikiran itu bos itu? Untuk membunuh pikiran-pikiran yang sifatnya membuat kita nanti semangat kita kendor lagi dengan kondisi saat corona itu. Ya, gitu. Apa yang memperkuat? Apakah mamanya, anak-anak? Di situ kebetulan mas, pada saat buka juga itu Iya. di fotokopi itu sudah mamanya sudah hamil pada waktu itu. Nah, itu yang bikin Keluarga ditambah lagi ya. ditambah lagi ini. Artinya diperkuat itu mentalnya sebetulnya bos ya. Sempat sih ada pikiran, ada ini kan baru dibuka sudah mau ditutup. Iya. Aduh, Mampu nggak ini? belum lagi cicilan baru mau dibayar. Iya. Aduh, mau tidak mau harus jalan. Kita harus, yang penting kita sudah berusaha. Entah itu hasilnya kan urusan belakangan, sudah ada yang ngatur. Pasti ada jalan menuju Roma. Nah, itu bos yang selalu saya pegang sampai saat ini. Makanya selalu saya ngomong begini. Sebetulnya patut diapresiasi kawannya, karena memang nggak perlu dibilang lah kalau kita cerita saat corona itu ya. Karena semua dunia itu menyaksikan kondisi saat corona ya. Cuma yang perlu diapresiasi sama abangnya ini, dengan kondisi seperti itu, dengan berbagai macam tanggung jawab, apalagi dengan saat itu lagi diberikan, ditambah lagi rezeki sama Tuhan, anak ya, sekalipun itu masih berapa bulan ya saat itu? Baru sekitar 3 bulan. 3 bulan, ya, luar biasa semangatnya bos. Maksud saya semangatnya si bos ini sampai sejauh ini, sejauh ini bertahan. Pas kapan sejak merintisnya itu, kapan perasaan sudah mulai terasa bahwa oh iya ini sudah ada hasil lah ceritanya, mulai dari berapa itu bos pendapatannya dalam 1 hari saat itu? Yang pas corona ini yang
yang awal penghasilan terbanyak itu adalah 100.000 Satu hari. satu hari. Itu perasaan saya itu sangat senang pada waktu itu. Senang ya? Iya, dapat 100.000 kan sebelumnya barangkali 10.000, 5.000. Ini pada saat 100.000 sudah luar biasa bagi saya pada saat itu. Ya, bagus ya. Nah ini teman-teman, rasa syukur itu memang tidak bisa kita melihat orang ya, karena masing-masing orang kalau persoalan rasa syukur itu kembali ke pribadinya orang. Tapi ada kalanya beberapa tempat yang beberapa orang juga saya kunjungi itu melebihi dari 100.000, 500.000 saja cuma rasa kurang. Bagaimana? Ada nggak perlu kita bahas soal itu ya? Ada sih contoh, kuncinya sih mas. Ya. Yang penting kita usaha itu kita buka terus. Saking anunya mas, saya waktu lebaran itu tidak pulang kampung. Menunggu buka. Itu habis sembahyang Idul Fitri Iya. dibuka. Betul pada situ ada pelanggan. Iya. Dia keluarganya itu ada pasiennya di rumah sakit. Betul dia mau fotokopi. Dia bilang dia sudah keliling kota Palu ini. Nggak ada yang buka. Fotokopi. Nanti di tempat saya itu dia merasa bersyukur sekali pada saat itu. Nah, terus kedua, ini pertanyaan kedua sebetulnya ke beliau ini. Awal mula merintis fotokopi itu kan sudah ada print. Ya print waktu itu Berapa unit? 2 unit. 2 unit. Terus mesin press ada? Mesin press belum ada. Laminating yang biasa? Oh ada satu. Yang Ada bekas. satu. Iya, yang Yang bekas. bekas lagi. Terus mesin fotokopi? Ya fotokopi mini mas. Fotokopi mini. Nah, fotokopi mini itu merek kalau saya lihat kemarin itu berapa ya? Xerox. Xerox, ya. Bukan Fuji Xerox ya, tapi Xerox. 3.200. Itu sampai berapa lama itu dipakai? Dari awal buka sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih tetap. Nah ini, jadi sebetulnya teman-teman nggak perlu kita melihat istilahnya apalagi fasilitas yang kita gunakan, yang tentunya sebetulnya itu kan faktor pendukung sebetulnya bosnya. Karena beliaunya sendiri ini bukti nyata menggunakan mesin portable. Mungkin teman-teman juga tahu itu Xerox, bukan Fuji Xerox ya, tapi merek Xerox yang kecil tipe 3.200. itu mungkin speednya nggak seberapa kencang ya. Mungkin 1-2 dengan printer bos ya. Iya. Nah berjalan 1 tahun kira-kira sudah ada peningkatan dari pemasukan itu. Ya alhamdulillah itu mulai terasa ada penghasilan lumayan Ya. itu 5 bulan dari awal saya buka. Karena pada saat waktu itu 5 bulan ke depan setelah corona itu Iya. mahasiswa sudah mulai masuk. Oh, sudah Kampus aktif ada lagi ya. sudah mulai aktif pada saat itu. Jadi ya istilah mulai makin bulan makin meningkat ya. Kemudian ada keuntungan sedikit, beli lagi mesin. beli lagi talase. Awalnya satu berarti. Awalnya kan cuma satu yang ukuran 1 meter. Iya, yang kecil itu pendek. Iya, yang 1 meter. Kemudian yang kedua ukuran 2 meter. Yang setelah itu beli lagi yang 1,5. Berarti memang betul-betul merintis dari nol bos ya. Iya. Dari Kalau orang kan biasa dari nol. Kalau bisa sih dari minus. Ya. Karena kita minjam. Iya, betul. Minus nol. Minus nol. Bukan seperti orang bilang itu Ya. seperti pom bensin mulai dari nol. Bukan, tapi mulai dari minus nol. Karena uang pinjaman. Tapi yang paling mentok bos, yang paling kita rasa dan kemudian ada hasil itu sudah berjalan berapa tahun itu. Artinya begini, modal yang dipinjam dari awal itu sampai tertutupi bahkan bisa kita arahkan ke barang lain lah hasilnya itu. Sudah berjalan berapa tahun? Ya sekitar hampir 3 tahun mas. Itu sudah. Ini kan sudah mau jalan 4 tahun ini. Iya, berarti ketiga tahun sudah fix, pemasukan sudah murni, nggak ada lagi. Nah, terus supaya nggak terlalu panjang bacot ya bosku. Terus kemarin itu tempat yang baru itu. Saya kan menganggap begini bos ya, supaya teman-teman tahu bahwa orang buka foto. Ini tempatnya kita mau jelaskan dulu, tempatnya ini sangat strategis sebetulnya, dekat depan bundaran Kampus Unpad ya. Jadi untuk perkembangan kopi center itu saya rasa masih besar peluangnya ya. Nah, saya dengar kemarin si bosku itu sudah mau buka cabang lagi kawan.
ya kan? Iya. Nah, itu lebarnya jelaskan, silahkan cerita lebarnya kali panjangnya berapa, dibayar selama berapa lama gitu bos. Silakan bos, supaya teman-teman dapat lah. Awalnya begini guys, sebenarnya sih bukan istilah buka cabang. Buka cabang. Sebenarnya bukan itu, bukan niatnya bukan awalnya bukan itu. Bukan itu. Karena kita yang sekarang kan nyewa tanah, Iya. jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat itu tanahnya akan diambil yang punya. Jadi saya siapkan untuk cadangan. Iya. Mungkin entah ini yang sekarang diambil kan masih ada Yang satu. entah itu mau dua bisa diambil semua. Itu sudah namanya kita ini nggak punya tanah, nyewa tanah. Iya betul. Nah, Begitulah. memang itu bos, di beberapa tempat itu teman-teman juga. Jadi sebetulnya pemikiran pengusaha ya standar lah, pengusaha kopi center ini ya. Itu lincah bos. Jadi sebelum kita memang berpikir, sebelum saatnya tempat yang baru memang mau diambil yang punya, kita harus memang ada batu loncatan lah, harus ada pergerakan lah sebelumnya untuk mempersiapkan itu. Ya. Apalagi nama fotokopi apa? Nama fotokopinya mas? Pas sama. Pasti sama. Sama pasti pas. Itu berapa? 10-an lebar kali panjangnya? Ukuran tanah sih yang disewa itu 10 kali 25. Cuman kan enggak dibangun sampai full. Saya bangun ya paling 8 kali 12 mas. Semua kalau bangun besar Nanti dipersiapkan nanti berapa komputer di situ tempat baru? rencana sih 10, 15, 50, 8 sih. 8 unit. Kan kiri kanan 4. Mesin berapa unit bos? Supaya saya datangkan nanti. Kalau masalah mesin sih saya pakai yang ini. Oh ya Xera ya, yang ini Xera. Itu awal. Tapi saya mau upayakan si beliaunya ini ambil mesin besar, saya mau ajarin cara perbaikan sudahlah, supaya beliaunya yang tangani bagian Kota Palu ini. Setidaknya untuk tokonya sendiri aja dulu, kalaupun lebihnya itu kan bisa juga. Nah mungkin ini terkait masalah apa saja kendala bos pada saat mulai mempersiapkan usaha kopi center dan kemudian pada saat berjalan, apa saja kendala-kendala yang membuat pengalaman sih bos. Kalau saya kan nggak ada pengalaman tuh, kalau pengalaman teknisi oke. Nah coba mungkin teman-teman juga bisa di-sharing ke teman-teman gitu bos, apa kendalanya. Kalau kendala sih paling dari si fotokopinya mungkin bermasalah. Kemudian apa lagi ya, si printnya yang print biasa error. Iya. Kebetulan kan yang jaga itu yang taunya kebetulan kan saya kerja juga di luar. Iya. Jadi ada kesibukan juga di luar, jadi tidak sempat ini kontrol 20 apa selama fotokopi buka itu saya tidak di toko terus. Jadi biasa itu teman jaga itu mati telepon, weh masalah ini aduh. Jadi dipandu kalau begitu. Jadi biasa dipandu lah. Apalagi kan kalau pakai mesin mini begini kan, Iya. kita sering-sering isi tinta. Betul, karena kecil. Sekitar 2-3 hari isi tinta lagi. Beda kalau yang besar. Nah itu guys, kendalanya itu. Nah jadi kalau begitu saya mungkin ambil tambahin untuk solusinya bos ya. Jadi memang kalau untuk usaha kopi center itu pemula pastinya ya, pemula itu memang harus punya keberanian, nekat untuk sedikit belajar. Kalau menurut beliaunya itu menggunakan mesin ini harus bisa mengisi tonernya. Kemudian kalau sedikit ada kotor-kotor apa itu harus bisa, bosnya harus bisa membersihkan. Kalau cuma ngelap begini nggak mungkin lah manggil teknis cuma dilap-lap, nggak bisa. Karena penting, perawatan itu penting bos untuk jenis di mesin fotokopi. Kemudian mas, Apa itu? yang bikin saya lalu tidak apa, yang memenek di hati saya itu bahwa di pikiran saya itu bahwa tidak mengambil mesin besar itu mas, gara-gara katanya teknis yang Iya, nggak apa-apa, sampaikan bos, kita ini bebas ini. karena banyak teman-teman yang buka itu Mhm. dia ruginya apa istilahnya Banyak yang belum tikar. keuntungannya itu habis ke teknisi. servis. Oknum teknis Iya. ya, habis di biaya servis lah. Servisnya. Karena ada yang bilang juga kalau mesin besar itu sering rewel. Kebetulan orangnya orang Palu kan? Iya, Orang teman di sini ya, teman sendiri ya.
menggunakan mesin 6570. 6570. Nah, ada telepon. Ya. Nanti kita skip. Ya, di bawah sini, sama Mas. Siapa? Sudah satu telepon dia. Ada apa motor? Iya. Nanti dipercepat. Motornya Pira situ mana? Tidak tahu, pergi. Oh dia. Tunggu dulu, oke. Nah, lanjut Mas. Lanjut, oke bosku. Lanjut, masalah Yang fotokopi ya? ya yang kita dengar informasi. Informasi itu bahwa mesin besar itu sering rel, sehingga saya takut di situ. Ya, sehingga pakai mesin kecil begitu Mesin alasannya kecil. ya. Karena dengar-dengar harganya ya lumayan lah. Lumayan ya. Dapat Ya. beli mobil yang kosongan. Kasar. Kebetulan kalau sekarang sih mungkin tidak sih karena sudah ketemu sama Iya. Mas Dira Dira di Yuris. sini. Ya. Ternyata bahwa di luar saya itu tidak seperti itu. Ternyata begini. Nah ini yang perlu ditahu teman-teman itu sebetulnya informasi-informasi di luar itu ketika bukan cuma informasi dari kita saya dapat dari beberapa orang juga mengatakan daerah-daerah yang jauh lah jarak tempuh teknisi ke tempat usaha kopi center itu selalu dikeluhkan. Termasuk yang kemarin saya bahasakan itu bos waktu diadakan keluhannya juga itu satu kali datang itu dipintaki 750 sementara kan daerah kan nggak seberapa kasihannya itu per minggu. Nah Kalau jauh kan ditanggung untuk jalan. Nah makanya saya bos sengaja kenapa kita ini harus kita angkat share ke teman-teman yang memang punya niat untuk membuka usaha kopi center. Jangan takut memulai menggunakan mesin besar ya. Dengan catatan saya selalu harap itu saya selalu dengung-dengungkan di teman-teman itu belajar untuk bisa mengenal rangkaian spare part mesin fotokopi, kemudian fungsi-fungsinya seperti apa, tinggal nanti komunikasi dengan teknisi yang dikenal ya, berbincang lah, bertanya, tidak ada masalah itu. Makanya lewat channel ini kita akan barbar teman-temannya supaya nggak dihantui semua teman-teman yang sudah punya niat untuk membuka usaha kopi center itu karena terlalu banyak informasi yang didapatkan, akhirnya seperti beliaunya takut ambil mesin besar, akhirnya pakai uji serok yang portable, yang sedikit paling berapa lah, mungkin 20 kan 15 lembar lah. Bahkan saya punya yang puji serok itu Mas, ada 5. Sakit takutnya ambil mesin besar, mesin portable ada 5. Nah, kalau sekarang bos harus ambil mesin di Dira Yuris mesin besar saya ajar benar. Ya itu. Saya ajar. Kalau sudah mengenal fungsi-fungsinya dan alat-alatnya, nanti kan kedepannya bisa lewat telepon dan itu harus siap masuk di YouTube tuh. Rekam layar. Nah, itu. Jadi itu mungkin ya. Siap. Maksudnya? Siap. Ya oke. Kawan, jadi mungkin itu nanti kita akan banyak berbincang sama beliaunya setelah terbangun tokonya yang satu. Jadi buat kalian jangan pernah ragu untuk memulai apapun jenis usaha kalian. Karena saya background di mesin fotokopi, mungkin saya perlu lebih mengarahkan usaha buka kopi center ya. Sekalipun dengan kondisi sekarang banyak orang mengeluhkan masalah sistem online. Saya rasa sistem online tergantung nanti kondisi atau letak posisi usahanya teman-teman. Kalau di kampus saya rasa masih bisa hidup lah. Buktinya beliaunya sudah punya istri, sudah punya anak. Alhamdulillah sepertinya sudah punya juga beli perumahan kayaknya. Istri baru satu. Baru satu? Iya. Berarti nanti tambah? Iya bos? Mas aja dulu. Saya mau tambah banyak-banyak nanti bos. Mas dulu. Iya, saya mau harus banyak-banyak, makanya harus kerja keras sekarang. Banyak istri banyak kan. Banyak rezeki, banyak yang mendoakan bos katanya, toh? Oke, mungkin seperti itu. Minta maaf ketika kata-kata komunikasi saya, perbincangan saya sama abang ini
menyinggung atau terlalu bagaimana lah, saya minta maaf. Yang jelas niat kami berdua bukan itu. Kita akan meng-share ke teman-teman yang memang untuk istilahnya memberikan inspirasi bagi teman-teman yang berniat ya untuk memulai usaha kopi center. Semangat, gas, bos! Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Like, komen, dan subscribe. Oke.